Polres Metro Depok mendatangi Pondok Pesantren Riyadul Jannah di Jalan Dedet, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, pada Kamis 30 Juni 2022. Dari informasi yang diterima, hal ini menyusul adanya kasus dugaan pencabulan 11 santriwati berusia 9-11 tahun. Robin, salah satu pengurus pondok pesantren, mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara terperinci. Sebab saat ini pemilik dan pengurus pondok pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah sedang berkomunikasi dengan aparat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys, alhamdulillah di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Kali ini masih membahas tentang seorang YouTuber di kanal YouTube-nya, yaitu Santos Golden ya guys, dimana beliau ini memaparkan sejumlah fakta kepada kanalnya YouTube Bang Heri Pras tentang ternyata ada kasus pencabulan juga yang ada di pondok pesantren Salafi. Sayangnya video beliau ini telah beliau hapus, entah dengan alasan apa, kita tunggu klarifikasinya ya guys. Kemudian beliau juga memberikan data yang kasus kedua yang menjerat pondok pesantren Salafi yang terjadi di Beji, Depok, Jawa Barat, dan pernyataan beliau ini di-reaction oleh kanal YouTube Pemberantas Kemaksiatan. Oke, tak perlu berpanjang lebar, mari kita lihat reaction daripada kanal YouTube Pemberantas Kemaksiatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sebelumnya kita sudah membahas video dari seorang YouTuber Aswaja yang berusaha untuk membongkar bahwasanya di pondok pesantren yang dikelola oleh orang-orang Salafi itu terjadi pencabulan juga, sama seperti di pondok-pondok pesantren miliknya Ormas 1926 atau berafiliasi kepada Ormas 1926. Tapi kaum muslimin ya, sungguh malang nasib YouTuber Aswaja tersebut. Pondok pesantren yang mana pengurusnya melakukan cabul tersebut ya, ternyata itu bukan punya Wahabi, bukan pondok pesantren orang-orang Salafi, tapi pondok pesantren yang jelas-jelas berafiliasi dengan Ormas 1926, Ormas NU kaum muslimin. Ya kan, musibah kaum muslimin. Pengennya membongkar fakta bahwa pondok pesantren milik Wahabi itu juga ada kasus pencabulan. Ternyata yang dibongkar adalah boroknya pondok pesantren NU ya. Dan kelihatannya kaum muslimin, orang ini masih terus berusaha untuk membuktikan bahwa di pondok pesantren miliknya orang-orang Salafi ini juga terjadi kasus pencabulan kaum muslimin. Dan orang ini kembali mengupload video dengan membawa fakta terbaru bahwasanya di pondok pesantren milik Salafi Wahabi yang ada di Bogor katanya, ternyata itu melakukan pencabulan juga kaum muslimin. Wah, ini jangan-jangan kali ini benar dia kaum muslimin ya, bisa membuktikan bahwa itu adalah benar-benar pondok pesantren milik Salafi Wahabi ya. Tapi coba kita simak penjelasan dari YouTuber Aswaja itu kaum muslimin. Benarkah apa yang dia katakan bahwa itu adalah pondok pesantren miliknya Salafi Wahabi? Kita simak videonya. Mari kita baca beritanya. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi, ingat, Salafi Wahabi, Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Ini di Bogor Time. Nah, di sini tertulis bahwa Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Lanjut. Ini tertanggal Senin 4 Juli 2022. Belum lama. Si Heri Pras sudah ngonten ini.
Nah, kita baca Pondok Pesantren beraliran Salafi Wahabi ya, Bogor Time. Enggan berlama-lama, personel polisi menetapkan sebanyak 3 ustadz dan seorang santri laki-laki tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwati di Pondok Pesantren aliran Salafi Wahabi. Oke, kita buka maps-nya. Di sini lokasinya berada di dekat SMP Negeri 5 Depok ya. SMP Negeri 5 Depok. Nah, kaum muslimin, jelas ya, dia menyebutkan, ya meskipun dia tidak menyebutkan bahwasanya dirinya yang menyebut itu Wahabi Salafi, Salafi Wahabi. Tapi itu adalah disebutkan oleh Bogor Times, kaum muslimin. Dan orang ini saking nekatnya kaum muslimin, saking ngebetnya pengen menunjukkan itu adalah pondok pesantren bener milik Salafi Wahabi. Dia sampai buka Google Maps. Mungkin maksudnya untuk membuktikan, untuk memberikan data, untuk memberikan fakta bahwa itu Salafi Wahabi. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Mas Heri Pras dan juga seperti yang kami lakukan di video sebelumnya kaum muslimin. Kita cek di Google Map kaum muslimin. Dan orang ini menunjukkan Google Maps-nya kaum muslimin ya. Sekarang kita buktikan kaum muslimin ya. Kita lihat Google Maps di mana letak lembaga pendidikan yang namanya RJ itu kaum muslimin. Istana Yatim Riyadul Jannah ya. Coba kita buka Google Map kaum muslimin ya. Kita buktikan kaum muslimin ya. Kita ikut buka Google Maps. Jangan percaya saja sama orang, jangan percaya sama berita-berita sebelum kita tabayun, sebelum kita memperjelas apakah benar itu Salafi Wahabi kaum muslimin ya. Ini sudah terbuka Istana Yatim Riyadul Jannah. Ini ya kaum muslimin ya. Nih. Jalan Dedet Beji Tim. Ini timur mungkin ya. Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, kode pos 16422. Katanya tadi deket dengan SMP Negeri 5 Depok. Bener ya kaum muslimin ya? Ini SMP Negeri 5 Depok. Kemudian di atas SMP Negeri 5 ini kita lihat Istana Yatim Riyadul Jannah. Ya. Dan ini sudah ada kaum muslimin. Ya, di sini. Coba kita klik foto-fotonya kaum muslimin. Ini ada 292 foto. Ya, ini foto dokumentasi dari Istana Yatim Riyadul Jannah. Kalau lihat dari foto ini saja kaum muslimin, ini sudah jelas nampak mereka bukan Salafi. Jilbabnya itu masih kecil lah ya. Ukurannya masih kecil ini, belum sempurna untuk menutup aurat bagi seorang perempuan ya, bagi seorang wanita. Coba kita klik fotonya kaum muslimin. Kita lihat koleksi-koleksi foto dari Istana Yatim Riyadul Jannah ini kaum muslimin. Ya, ini jelas ya, ini bukan, kalau di pondok pesantren Salafi insya Allah nggak ada ini jilbab-jilbab yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Insya Allah malah kalau di pondok pesantrennya mereka bercadar ya, dan nggak mungkin mereka mengupload foto-foto perempuan ya di pondok pesantren Salafi, itu nggak mungkin ya. Itu hanya tuduhan kaum muslimin ya. Yakin ya, itu hanya tuduhannya Salafi Wahabi. Karena apa? Ya mereka memusuhi Salafi Wahabi. Pokoknya bagaimana caranya Salafi Wahabi ini ya citranya buruk, meskipun mereka harus memfitnah ya, meskipun harus ngarang-ngarang cerita ya. Ini kegiatan apa ini? Nggak ngerti kaum muslimin ya, tapi yang jelas ini kegiatan dari Istana Yatim Riyadul Jannah kaum muslimin. Ya, ini ada pengerjaan apa ini ya? Mungkin kayaknya lagi buat peralatan mungkin untuk gedung mungkin kaum muslimin ya. Ini lokasinya, gedung-gedungnya. Ini ya. Oh, ini membuat rak-rakan kaum muslimin, lemari. Mungkin untuk naruh kitab-kitab kaum muslimin ya. Ini ada seorang ibu yang sedang cium anaknya kaum muslimin. Dan biasanya kaum muslimin kalau di pondok pesantren Salafi Wahabi, Salafi Wahabi jadinya ya, itu nggak akan ada gambar-gambar makhluk yang seperti ini dipajang, itu nggak akan mungkin kaum muslimin. Karena jelas ya, orang yang faham akan dakwah sunnah ya, dia nggak akan mungkin memajang gambar makhluk yang bernyawa, kecuali kaum muslimin, kecuali darurat. Misal foto presiden, wakil presiden ya, itu darurat. Karena apa?
karena pemerintah mewajibkan. Cuma kalau foto-foto yang seperti ini nggak darurat ini. Nggak darurat ini kaum muslimin. Coba kita lihat ini. Sertifikat wakaf nomor 058 sekian-sekian. Ya, ini akta notaris ini. Jelas kaum muslimin ya. Ini kontak personnya juga ada kaum muslimin. Kalau mau nelpon ini kaum muslimin, mau tanya ini Salafi Wahabi apa bukan kaum muslimin ya. Coba kita lihat foto yang lain kaum muslimin. Ini kegiatan eskul kayak ini kaum muslimin, sablon ini. Nah, ini foto-foto lagi. Nah, ini dia kaum muslimin, ketahuan lagi. Ini nggak mungkin yang namanya pondok sunnah, pondoknya Salafi Wahabi melakukan acara yang seperti ini. Dan insya Allah semua tahu lah ya. Ini acaranya apa kaum muslimin? Coba dibaca. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sehari bersama Rasulullah, Kamis 25 Desember 2016. Jelas kaum muslimin ya? Di sini sudah jelas bahwa ini bukanlah pondok pesantren, bukanlah panti asuhan milik orang-orang Salafi Wahabi. Ya. Ini istana yatim. Ini kan berarti ya panti asuhan kaum muslimin ya. Tapi memperingati perayaan Maulid Nabi. Sementara Dedengkot NU sudah jelas mengatakan bahwa apa? Ya, ente kalau di Mekah ya, jangan harap bisa menggelar Maulid. Karena apa? Wahabi. Wahabi. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar Maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Ya, coba kita lanjut lagi lihat foto-fotonya kaum muslimin, karena fotonya banyak sekali nih kaum muslimin. Ya, ini sudah jelas bukan Salafi. Nggak mungkin Salafi merayakan acara Maulid Nabi ya. Ini kalau tampilannya ini sepertinya Allah alam kaum muslimin ya. Ini namanya Syekh Ahmad bin Suud mungkin ya. Nggak ngerti nama orang soalnya kaum muslimin ya. Ini Syekh ini juga nggak ngerti ini Syekh siapa ini. Ini bukan syekhnya orang-orang Salafi, nggak pernah ini masyayikh ini ngisi daurah di masjid-masjid apa di majelis-majelisnya Salafi, nggak pernah terdengar ada nama syekh ini ya. Ini kita lihat kaum muslimin, foto-fotonya kaum muslimin. Barangkali nanti ada lagi yang pakai baju loreng ya. Ini coba kita lihat lagi nih tulisannya apa ini. Buka puasa bersama ya. Buka puasa bersama. Ini fotonya banyak yang sama kaum muslimin. Pokoknya kita buktikan kaum muslimin. Itu satu saja sebenarnya sudah cukup bukti bahwa itu bukan pondok pesantren milik Salafi Wahabi, sudah cukup sebenarnya kaum muslimin. Perayaan Maulid itu sudah bantahan telak bahwa itu bukan Salafi Wahabi. Ya. Ini Mas Syekh ini nggak kenal ini kaum muslimin ya. Nggak ada Mas Syekh. Ya, kalau kita lihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya. Syekh Abdul Razak ya, Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr. Nggak pernah mereka bawa tongkat-tongkat ini, nggak pernah kaum muslimin. Nggak pernah. Ya, jadi ini jelas bukan dari Salafi ya. Coba kita lihat ini. Nggak kelihatan gini kaum muslimin ya. Coba lagi kaum muslimin kita cari foto-fotonya. Ini Riyadul Jannah ini. Coba kita lihat lagi foto-fotonya kaum muslimin ya. Ini acara simaan Al-Quran. Ini juga nggak ada istilah-istilah yang seperti ini, nggak ada di pondok-pondok pesantren Salafi itu, nggak ada kaum muslimin. Ya, ini fotonya banyak sekali. Nih, apalagi pose-pose perempuan-perempuan ini nggak ada di pondok pesantren Salafi nih kaum muslimin. Nggak ada nih ya. Coba ini kaum muslimin ya. Tapi sebenarnya itu tadi sudah cukup lah kaum muslimin ya. Dari gambar adanya acara Maulid, itu sudah jelas bukan dari Salafi Wahabi kaum muslimin. Ini sudah bantahan telak kaum muslimin.
ya. Karena nggak mungkin Salafi merayakan perayaan Maulid, itu nggak mungkin kaum muslimin, apalagi di lembaga pendidikannya. Itu sama sekali nggak mungkin ya. Jadi kembali lagi ya. Kalau ini sih kami nggak berani menjustifikasi ini dari kelompok anu ya. Cuma yang jelas sepemahaman. Ya, kalau mereka berafiliasi dengan ormas apa ya nggak ngerti kaum muslimin. Karena nggak cuma anu yang mau merayakan Maulid, Syiah juga mau merayakan juga. Ya barangkali Syiah, kita nggak ngerti kaum muslimin. Hah? Apalagi Syiah ini paling gemar membuat fitnah Wahabi. Barangkali mereka dari Syiah. Ya. Tapi kalau mau menyebut mereka ini Wahabi, ini dari mana? Sisi mana kaum muslimin ya? Dan Syiah, ya kalau dibilang dengan NU ya 11-12 juga. Karena amaliyah-amaliyahnya banyak juga dari Syiah. Ya, boleh dicari video-videonya ya, katanya amaliyah Syiah itu banyak yang sama dengan NU kaum muslimin. Dan kaum muslimin, ini bukti terakhir kaum muslimin ya, bukti terakhir bahwa ini bukanlah panti asuhan atau pondok pesantren miliknya Salafi atau yang disebut Wahabi kaum muslimin ya, disebut oleh para pembencinya Wahabi ya. Di sini ada sebuah video di mana di panti asuhan tersebut kaum muslimin ada latihan marching band. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, kan nggak mungkin Salafi Wahabi ya di pondok pesantrennya, di panti asuhannya ya santri-santrinya dilatih untuk main musik gitu, nggak mungkin. Itu mustahil, mustahil. Dan ini jelas, ini sudah bantahan telak kaum muslimin, bantahan telak ini kaum muslimin. Dah jelas dari sini kaum muslimin ya, bukan Wahabi, lagi-lagi bukan Wahabi ya. Dan jelas yang melakukan adalah orang-orang pro perayaan Maulid, sedangkan orang-orang Wahabi mengatakan apa? Bahwasanya Maulid, perayaan Maulid itu adalah bid'ah. Karena apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam madhab, dan juga para imam ahli hadis. Nggak ada satu riwayat pun mereka menggelar acara perayaan Maulid. Padahal seandainya mereka mau menggelar acara tersebut, mereka mampu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi bantahan telak lagi untuk pemilik channel ini kaum muslimin ya, YouTuber ini kaum muslimin ya. Aduh ya Allah, parah ini. Menggali lubang lagi nih kaum muslimin. Menggali lubang untuk ngubur diri sendiri kaum muslimin. Ya Allah, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.